Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sholli wassalam ala Rasulillah. Eh, Pertama sekali kita tentunya memuji Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, kemudian selalu dalam lindungannya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, baik, adik-adik mahasiswa dari program studi sistem informasi, khususnya sistem informasi 3 semester 4 ya. Yang pada semester ini saya diamanahkan untuk membawa mata kuliah analisis dan perancangan sistem informasi. Memang diakui pertemuan kita agak sedikit terlambat, tapi saya tetap artinya positif ya. Bagaimanapun keadaan ataupun kondisi kita saat ini, mudah-mudahan ya kita selalu tetap dalam keadaan semangat, dan adik-adik yang kuliah ataupun belajar di rumah juga dalam keadaan sehat-sehat saja tentunya. Kemudian tetap semangat untuk proses perkuliahan. Baik, mungkin ini video pertama yang akan artinya mendampingi daripada pertemuan kedua dari e-learning kita. Mungkin saudara sudah lihat di e-learning UIN Sumatera Utara Medan. Di sana saya baru selesaikan sampai pertemuan ketiga. Mungkin kalau ada adik yang baru buka sebelumnya, mungkin baru pertemuan kedua. Hari ini sudah saya selesaikan ke pertemuan ketiga. Mudah-mudahan besok dari video ini saya upload, saya bisa lengkapi sampai dengan pertemuan normalnya saat ini ya. Ada pengumuman, kemudian format tugas, format cover latihan, kemudian RPS juga sudah saya lengkapi. Jadi nanti kalau seandainya ya artinya kalau ada ingin lihat rencana kita melengkapi mata kuliah ini sampai akhir, adik-adik bisa lihat di rencana pembelajaran semester ya. Ini sudah kita ataupun sudah saya upload. Ini contoh saya buka. Rencana pelajaran semester ada beberapa materi yang akan saya bahas. Ini bisa saya petakan untuk khususnya adik-adik di program studi informasi 3 semester 4 ya. Yang pertama kita ada kontrak kuliah. Alhamdulillah kita jumpa kemarin. Jumpa pertama, kemudian ya setelah itu libur lagi ya. Ada kontrak kuliah, kemudian dasar analisis dan perencanaan informasi. Waktu itu kita ada bahas tentang kontrak kuliah ya. Aturan-aturan yang berlaku di UIN Sumatera Utara Medan ketika tatap muka. Ya, mungkin kalau saat ini karena kondisi kita sudah berbeda, ya mudah-mudahan ya artinya ini tetap menjadi suatu patokan ya ketika nanti saudara kembali ke ruangan kelas ya. Kebetulan kita ada 3 SKS ya, 3 kali 50 menit. Mungkin juga ada pertemuan sesi praktikumnya. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan bisa. Kemudian yang kedua ada konsep dasar sistem informasi. Nah, ini akan kita bahas hari ini ya, untuk melengkapi ataupun mendampingi dari penjelasan ya secara ringan dari materi yang kedua. Kemudian ada siklus hidup sistem di pertemuan ketiga. Ada struktur pengembangan sistem. Nah, nanti silakan adik-adik lihat ini. Ini sebenarnya kita lebih banyak teoritis ya, karena ini kan analisis ya. Kalau analisis itu kan ya artinya bagaimana saudara ya menggunakan daya pikirnya untuk menganalisa terhadap ya artinya rencana-rencana, kemudian tahap-tahap hingga nanti perawatan-perawatan dari sistem. Nah, itu sebenarnya. Jadi banyak teorinya ini. Kalau praktiknya tidak artinya praktikumnya ya, praktikum ke labnya tidak terlalu banyak kecuali nanti di bagian modeling dan desain sistem. Kalau untuk modeling ya bisalah mata kuliah ini kita buatkan. Tapi untuk desain sistem sebenarnya ada mata kuliah khusus ya kan. Khusus baik dia nanti ya berbasis desktop, kemudian berbasis web, ya berbasis mobile. Itu kan nanti ada mata kuliah khusus ya kan. Nah, jadi yang titik beratnya sebenarnya teorinya ya. Kemudian ada investigasi sistem, kemudian pendekatan pengembangan sistem, proses analisis sistem. Kemudian nanti pertemuan 8 ada ujian tengah semester.
Selanjutnya teknik pengembangan sistem, proses modeling. Nah, nanti mungkin di sini yang kita ada praktikumnya ke lab ya. Ya walaupun nanti di sesi kuliah online kita hanya dalam bentuk materinya, nanti bisa saudara coba di rumah menggunakan perangkat masing-masing. Kemudian data modeling, desain sistem, kemudian implementasi sistem, pemeliharaan sistem, ada studi lapangan. Ini sebagaimana dosen senior kita di Prodi, kemarin juga kami ada diskusi, bagaimana kalau nanti ada studi lapangan juga. Ini tentunya karena ini sudah saya buatkan, nanti kita kondisikan bagaimana. Ya artinya dalam keadaan kita sekarang ini untuk melewati pertemuan ke-15. Oke, kita coba untuk membahas secara ringan materi yang terdapat dalam pertemuan kedua, konsep dasar sistem dan sistem informasi ya. Oke, saya berikan kepada saudara materinya dalam bentuk PowerPoint yang sudah di-convert ke PDF, biar lebih nanti gampang dibaca di rumah. Dan ini tentunya sudah artinya sudah diringkas dengan bahasa-bahasa yang ya sebisa mungkin yang agak mudah dipahami ya kan. Teman dua. Pertama ada ya pengantar dari sistem itu sendiri. Saudara bisa lihat di sini ada sistem peredaran darah, sistem transportasi, sistem senjata, sistem sekolah, sistem komputer, dan sistem akuntansi. Katanya di sini kalau peredaran darah itu hati, jantung, darah, mengalir darah ke seluruh tubuh. Kemudian sampai dengan akuntansi, transaksi, catatan, peraturan, cara, peralatan, dan personil yang terdata, dan mengolah transaksi hingga menyiapkan laporan katanya. Lanjut, sistem. Nah, jadi sebenarnya sistem itu seperti apa? Nah, ini ada beberapa pendapat para ahli yang sudah ya artinya memberikan definisi sistem itu sebenarnya apa gitu. Karena ini sangat erat kaitannya dengan mata kuliah kita, analisis dan perancangan sistem informasi. Oke, sekarang kita akan bahas sistem informasi itu sebenarnya apa sih gitu. Ini dimulai dari sistem itu sendiri. Mungkin ini sebagai catatan, nanti adik-adik sepertinya ketika semester 8 saat sidang komprehensif, ini ada ini yang kisi-kisi lah ini. Ini ada ini jadi bahan ya salah satunya bahan yang akan masuk ke dalam materi sidang komprehensif. Coba saudara sebutkan apa itu sistem. Nah, itu. Ini dia. Seperangkat elemen yang digabungkan satu dengan lainnya untuk suatu tujuan bersama. Murdik dan Ross tahun 93. Ini mungkin tahunnya agak sedikit tua karena ini dasar-dasar dari pengertian sistem. Kalau dasarnya tentu tidak bisa kita elakkan dari tidak mungkin pula kita cari pengertian yang barunya seperti apa ya kan. Artinya landasan dari ahlinya dulu itu sistem itu seperti apa ya. Kemudian lanjut, sistem adalah elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan dan organisasi. Sistem adalah sekelompok elemen yang terinteraksi dengan maksud yang sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem adalah seperangkat objek atau unsur-unsur atau komponen-komponen berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya sedemikian rupa sehingga unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesatuan pemroses atau pengolahan tertentu. Nah, lanjut. Sistem berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa ini kesimpulan. Sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari unsur-unsur atau variabel yang saling berinteraksi, terorganisasi dan saling bergantung satu sama lainnya untuk suatu tujuan tertentu. Nah, ini dia. Jadi sistem itu kumpulan atau himpunan dari unsur-unsur variabel yang berinteraksi. Jadi ada interaksi antar unsur tersebut atau variabel. Kemudian terorganisasi dan saling bergantung sama lainnya ya, karena dia saling berinteraksi berarti ada saling ketergantungan untuk suatu tujuan tertentu. Kalau tadi di sini ada peredaran darah, berarti tujuannya untuk ya mengedarkan darah di seluruh tubuh. Transportasi, senjata, sekolah, komputer, akuntansi ini contohnya tadi ya.
Selanjutnya subsistem, ya, atau subsistem. Subsistem itu berarti sistem-sistem kecil di bawah dari sistem yang besar. Ini ada sistem perkuliahan, di bawahnya kan ada yang lebih kecil. Contohnya penerimaan mahasiswa barunya, ada lagi sistemnya. Ya, saudara kan harus ada bayar uang masuknya, kemudian harus daftar online, harus ikut ujian, ujiannya harus ada aturannya, kan subsistem. Ada juga penentuan UKT, tidak sembarangan penentuan UKT. Kemudian penjadwalan kuliah, ada penentuan kelas, pengambilan KRS, praktikum, termasuk ujian. Ini semua subsistem atau subsistem. Suatu sistem yang besar dan kompleks terdiri dari beberapa subsistem yang lebih kecil. Subsistem adalah serangkaian kegiatan yang dapat ditentukan identitasnya yang berhubungan dengan suatu sistem. Suatu sistem ya, menurut ahli Norman L. Escher. Kemudian ada karakteristik sistem. Ini mudah-mudahan tidak terlalu lama videonya ini, agar jangan banyak kuota ya kan. Kalau sampai sejam nanti banyak juga paketnya itu ya kan. Ya nggak bro? Ini menurut Jogianto, ini buku yang paling terkenal ini. Nah, ini ada kemarin kutipan dari salah satu senior saudara yang saya suruh rubah. Kenapa kok itu pengertiannya yang penulisnya? Padahal penulis lamanya adanya. Nah, ini Jogianto ini terkenal. Kalau masalah teori-teori dari berbagai hal-hal di dalam sistem komputer ya. Ini menurut Jogianto ada karakteristik sistem itu katanya mempunyai komponen-komponen, ada komponennya, kemudian ada batas sistem, ada lingkungan luar sistemnya, ada penghubung, ada masukan, keluaran, pengolah, dan sasaran serta tujuan atau goal. Nah, ini bagian dari karakteristik sistem tadi. Saya terangkan satu-satu. Seperti ada komponen sistem, ada batas sistem itu seperti apa, ada lingkungan luar sistem itu seperti apa, penghubung yang dimaksud dalam karakteristik sistem itu seperti apa, kemudian ada masukan sistem, ada keluaran sistem, kemudian pengolah sistem, serta sasaran sistem. Kemudian ada klasifikasi sistem. Nah, ini ada juga pembagian-pembagiannya. Kalau di sini katanya diklasifikasikan ada sistem abstrak, ada juga sistem fisik gitu. Nah, bagaimana pula itu? Kemudian ada juga alamiah dan sistem buatan manusia ya, yang sudah tercipta dengan sendirinya. Ada juga yang dibuat oleh manusia itu sendiri ya, atau katanya disebut dengan human machine system gitu. Kemudian ada sistem tertentu, ada yang tak tentu gitu. Nah, ini ada yang tentu, ada pula yang tidak tentu gitu. Sistemnya ada pula yang tak tentu. Kemudian ada yang tertutup, ada juga yang terbuka gitu. Kemudian daur hidup sistem life cycle. Ini nanti dibahas di pertemuan selanjutnya, pertemuan 3 secara lebih spesifik khusus tentang sistem life cycle. Selanjutnya, daur hidup sistem, mengenali adanya kebutuhan, pembangunan sistem, pemasangan sistem, pengoperasian sistem, sistem menjadi usang. Nah, ini sebuah sistem itu pertama ya harus ada kebutuhan dulu. Kalau seandainya sistem ini erat hubungannya dengan sistem di komputer ya, atau ya semua yang berhubungan dengan komputer. Kalau sistem yang lainnya mungkin tidak serta-merta seperti ini. Ada mengenali adanya kebutuhan. Kalau seandainya sebuah sistem dibutuhkan, maka ya dibuatlah, dirancanglah sistem tersebut, dibangun, dipasangkan kemana yang dibutuhkan, kemudian dioperasikan, dijalankan. Dan suatu saat bisa aja jadi usang, tidak dibutuhkan lagi, atau teknologi sudah berubah ya kan. Selanjutnya ada informasi ya. Kalau tadi sistem, sekarang ada informasi. Nah, apa pula ini informasi? Sesuai dengan jurusan saudara, sistem informasi. Sekarang informasi. Kalau tadi sistem sudah tahu. Informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima dan bermanfaat dalam mengambil keputusan saat ini atau mendatang. Ini menurut ahli semuanya. Ada Davis tahun 95, layout 95. Jadi informasi adalah data yang telah diklasifikasikan atau diolah atau diinterpretasikan untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan saat ini atau mendatang.
Informasi dari kelompok jadi 3 bagian, strategis, taktis, kemudian teknis. Lanjut, ini siklus informasi, saudara bisa lihat di sini. Mungkin kita mulai dari input, kemudian ada diproses, hasilnya ada outputnya, kemudian ada penerimanya. Nah, dapatlah jadi sebuah keputusan, kemudian hasil tindakan, data lengkap di sini menjadi input pula untuk berikutnya. Jadi siklusnya ya terus berputar sampai ya informasi itu tidak dibutuhkan lagi ya. Kemudian ada biaya informasi. Nah, masuk bagian dari biaya informasi. Ada biaya perangkat keras, analisis perancangan pelaksanaan sistem, tempat, faktor-faktor kontrol lingkungan, biaya perubahan, ada juga biaya operasi. Nilai dan kualitas informasi. Nah, ini juga ada 10 di sini itemnya. Nilai dan kualitas informasi. Lanjut. Sepertinya ini ada 2 halaman. Nanti bisa saudara remove 1 ya. Nanti kita remove 1. Nah, sekarang sistem informasi. Ini menurut para ahli, sistem informasi merupakan sistem dalam organisasi yang mempertemukan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, kegiatan manajerial dan strategis dari suatu organisasi serta menyediakan pihak luar dengan laporan-laporan yang perlu. Ini menurut para ahli, nanti saudara baca teorinya. Para ahli lagi, kemudian para ahli. Ini para ahli lagi. Kemudian komponen sistem informasi, nanti bisa saudara lihat juga di beberapa teori-teori yang lainnya ini. Ada blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok basis data. Ini komponen ya. Kemudian ada perencanaan sistem informasi. Lanjut, ada tingkat 1, 2, sampai 6. Perencanaan sistem informasi, pengelolaan sistem informasi, pengendalian sistem informasi, penilaian sistem informasi. Kemudian ada stakeholder. Siapa pengguna kepentingannya di sana? Manajer informasi, sistem analis, programmer, end user, supporting end user, business manager, teknisi sistem informasi, dan sebagainya. Oke, latihan. Tim ini bisa saudara langsung, mungkin sudah ada juga yang membuat. Ini sebagai latihan. Tuliskan dan jelaskan argumen Anda tentang pengertian sistem informasi dan sistem informasi menurut para ahli. Sekarang para ahli bilang sistem informasi itu ini loh, gitu. Sistem ini, informasi ini. Nah, sekarang bagaimana tanggapan saudara? Coba jelaskan. Gitu. Ini tanggapan kita saja. Kemudian jelaskan secara detail dan mudah dipahami tentang daur hidup sistem pada slide 20. Nah, ini sekarang bisa saudara browsing untuk tambahan di internet. Coba Anda pahami tentang daur hidup sistem. Karena di sana di slide 20 sengaja tidak ditambahkan pengertian detailnya. Biar saudara bisa sekalian browsing-browsingnya. Ceritakanlah dan beri penjelasan tentang siklus informasi pada slide 24. Silakan saudara lihat slide 24. Seorang manajer sistem informasi harus mengetahui biaya yang digunakan dalam sistem informasi. Jelaskan, beri contoh biaya-biaya yang ada. Nah, ini ada biaya-biayanya. Tadi sudah ada di atas sebenarnya ya. Kemudian Anda telah mengetahui dasar-dasar informasi. Apa yang menambah daya tarik Anda untuk kuliah di jurusan sistem informasi? Apa target Anda? Nah, ini jawaban sendiri. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang materi kedua beserta latihan. Nanti kalau seandainya saudara sudah cari jawabannya, silakan masukkan menggunakan format yang sudah ada, upload di e-learning. Selanjutnya nanti akan kita coba bahas bersama-sama. Oke, adik-adik sekalian, prodi informasi khususnya SI 3 semester 4. Mungkin ini sedikit atau mungkin terlalu panjang ya kan videonya, nggak bisa paket ya kan. Tapi mudah-mudahan ini bermanfaat untuk mendampingi dari materi ketiga. Untuk sesi ini saya cukup sampai di sini. Kita lanjut ke video berikutnya, materi ketiga. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.